Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. Pernahkah engkau membayangkan, seorang gadis sederhana dari desa kecil di Indonesia, yang merantau jauh ke negeri orang hanya untuk mencari sesuap nasi, tiba-tiba hidupnya berubah dalam semalam. Dari seorang pembantu rumah tangga, menjadi istri seorang pria Arab kaya raya. Inilah kisah yang akan membuat hatimu bergetar. Sebuah perjalanan hidup penuh air mata, ujian, hingga takdir yang mengejutkan. Dengarkan dengan hati, karena setiap detiknya penuh makna. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat, serta dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang gadis bernama Indah. Wajahnya lembut, kulitnya putih bersih, dan matanya menyimpan cerita panjang tentang perjuangan. Ia tumbuh dari keluarga miskin. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya bekerja keras hanya untuk sekadar menyekolahkan anak-anaknya. Namun setelah lulus sekolah menengah, Indah sadar bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Desa kecil itu tak mampu memberi pekerjaan yang bisa mengubah nasib keluarganya. Maka dengan keberanian yang ia kumpulkan, ia memutuskan menjadi seorang TKW di Timur Tengah. Hari kepergian Indah masih teringat jelas. Ibunya menggenggam tangan putrinya dengan erat. Indah, jangan pernah lupakan sholat. Jaga kehormatanmu di negeri orang. Jangan mudah percaya pada siapapun kecuali Allah. Pesan sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Indah mengangguk pelan, mencoba tegar meski hatinya remuk meninggalkan kampung halaman. Pesawat yang ia tumpangi membawa harapan besar. Namun ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menuntunnya pada takdir yang jauh melampaui bayangannya. Di negeri asing itu, Indah bekerja di rumah megah milik seorang pria Arab bernama Sheikh Khalid. Usianya 45 tahun, berwibawa, tegas, namun juga bijaksana. Kekayaannya luar biasa. Mobil mewah, istana megah, hingga ratusan pelayan membuat banyak orang segan padanya. Bagi Indah, bekerja di rumah itu adalah tantangan besar. Ia harus belajar bahasa baru, budaya baru, dan menghadapi keluarga besar Sheikh Khalid. Namun meski semua terasa sulit, Indah menjalaninya dengan sabar. Ia bekerja dengan ikhlas, menganggap semua itu sebagai ladang pahala untuk keluarganya di kampung. Hari-hari pun berjalan. Tidak ada yang istimewa, hingga sebuah peristiwa mengubah segalanya. Suatu malam, ketika pesta besar digelar di rumah itu, Indah dipanggil oleh Sheikh Khalid. Suasana meriah dengan lampu gemerlap, lantunan musik khas Arab, dan tamu-tamu berdarah bangsawan. Indah datang dengan langkah gugup, mengenakan busana sederhana, menunduk penuh hormat. Namun tiba-tiba, di hadapan banyak orang, Sheikh Khalid berdiri tegak lalu menatapnya. Dengan suara lantang namun penuh ketenangan, ia berkata, "Indah, maukah engkau menjadi istriku?" Seketika suasana hening. Semua mata tertuju pada gadis desa itu. Para tamu berbisik-bisik, sebagian terkejut, sebagian mencibir. Indah tertegun. Jantungnya berdetak begitu kencang, tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Ah, apa yang beliau katakan barusan? Apakah aku salah dengar?" batinnya. Air matanya hampir menetes. Ia hanya seorang pembantu sederhana. Bagaimana mungkin ia dilamar seorang pria Arab kaya raya, di hadapan semua orang? Malam itu menjadi awal dari sebuah kisah yang tidak hanya mengubah hidup Indah, tetapi juga menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Malam itu, setelah pesta besar berakhir, Indah kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Suasana di luar masih riuh dengan tamu yang bercengkerama, namun hatinya justru penuh gejolak. "Indah, maukah engkau menjadi istriku?" Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, seakan menempel dan tidak mau pergi. Ia duduk di tepi ranjang kecilnya, menggenggam bantal erat-erat. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Air mata perlahan menetes tanpa ia sadari. Ya Allah, mengapa ini terjadi padaku? Aku hanya ingin bekerja untuk keluargaku. Aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Indah berulang kali menggeleng, mencoba menolak bayangan itu. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas wajah Sheikh Khalid muncul di benaknya. Sorot matanya begitu yakin, ucapannya begitu tulus, seolah benar-benar menginginkan Indah menjadi pendampingnya.
Di tengah kebimbangannya, pintu kamarnya diketuk pelan. Seorang pelayan perempuan masuk, membawa nampan dengan segelas susu hangat. Indah, ini dari Tuan. Beliau menyuruhmu minum sebelum tidur. Katanya kau harus tenang malam ini. Indah menerima gelas itu dengan tangan bergetar. Hatinya semakin campur aduk. Mengapa beliau begitu baik padaku? Apakah benar beliau serius dengan ucapannya? Pelayan itu tersenyum samar. Indah, aku sudah lama bekerja di rumah ini. Aku tahu Tuan bukan pria sembarangan. Jika beliau berkata sesuatu, pasti dari hatinya. Kau sebaiknya berdoa, agar Allah menunjukkan jalan yang terbaik. Ucapannya membuat Indah terdiam lama. Setelah pelayan itu pergi, ia menatap gelas susu di tangannya. Air matanya kembali jatuh, membasahi pipi. Malam semakin larut, namun Indah belum bisa tidur. Ia teringat kampung halamannya. Terbayang wajah ibunya yang sudah renta, menatapnya penuh harap saat ia berpamitan dulu. Terngiang pula suara adik-adiknya yang masih kecil, memanggil-manggil namanya. Jika aku menikah dengan Sheikh Khalid, apakah aku akan mengecewakan keluargaku? Atau justru aku bisa membahagiakan mereka? Tapi, apakah aku pantas? Hatinya diliputi rasa takut. Ia khawatir dianggap pengkhianat oleh istri-istri lain Sheikh Khalid. Ia takut menjadi bahan gunjingan orang. Namun di sisi lain, ada secuil harapan bahwa mungkin, inilah jalan takdir yang Allah berikan untuk mengangkat derajat keluarganya. Indah pun mengambil air wudhu, lalu membentangkan sajadah kecil di sudut kamar. Ia sujud lama, merintih dalam doa. Ya Allah, hamba hanya wanita lemah. Jika ini adalah jalan yang kau pilihkan, maka kuatkanlah hatiku. Jika ini bukan yang terbaik, jauhkanlah aku dengan cara yang kau ridha. Suaranya parau, tubuhnya bergetar, namun hatinya sedikit lebih lega. Ia yakin bahwa jawaban hanya bisa datang dari Sang Maha Pemilik takdir. Pagi harinya, wajah Indah terlihat pucat. Ia berjalan di koridor istana dengan kepala tertunduk. Bisikan para pelayan terdengar ke telinganya. Itu dia pembantu yang dilamar Tuan. Tidak mungkin dia hanya orang kampung. Kalau benar, hidupnya akan berubah sekejap. Indah menahan air mata, pura-pura tidak mendengar. Namun hatinya terluka. Ia sadar, jalannya tidak akan mudah. Dan di dalam hati kecilnya, muncul pertanyaan besar. Apakah ia harus menerima lamaran itu, atau meninggalkannya demi harga diri? Setelah 2 hari berlalu, kebingungan Indah tidak kunjung reda. Wajahnya semakin murung, langkahnya lemah, dan matanya selalu sembab karena sering menangis diam-diam. Sheikh Khalid tetap bersikap tenang. Ia tidak memaksa, tidak menekan, hanya sesekali menatap Indah dengan sorot mata penuh kesungguhan. Hal itu justru membuat hati Indah semakin bimbang. Di tengah kebingungannya, sebuah telepon dari kampung halaman akhirnya masuk. Suara ibunya terdengar lirih, namun hangat, dari seberang sana. Assalamualaikum. Nak, bagaimana kabarmu di sana? Indah tercekat, air matanya langsung menetes begitu mendengar suara itu. Waalaikumsalam, Bu. Indah rindu sekali. Indah baik-baik saja. Tapi, ada hal besar yang ingin Indah ceritakan. Suasana hening sejenak. Indah menarik napas panjang, lalu dengan suara bergetar ia bercerita tentang lamaran Sheikh Khalid. Ia menceritakan bagaimana semuanya terjadi tiba-tiba, di hadapan banyak orang. Suaranya sesekali tersendat karena menahan tangis. Ibu. Indah bingung. Indah takut. Apakah pantas Indah menerima lamaran itu? Bukankah Indah hanya seorang pembantu? Ibunya terdiam lama. Suara helaan napasnya terdengar jelas. Lalu dengan nada penuh ketenangan, sang ibu berkata, Nak, sejak awal engkau berangkat ke negeri orang, ibu selalu berdoa. Berdoa agar Allah melindungimu, menjaga kehormatanmu, dan memberi jalan yang terbaik. Jika lamaran ini datang, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa kita. Indah menggigit bibirnya, air matanya semakin deras. Tapi Bu, bagaimana jika aku hanya menjadi bahan olok-olok? Bagaimana jika istri-istri beliau membenciku? Bagaimana jika aku tidak sanggup? Suara ibunya kembali terdengar, kali ini lebih lembut, namun tegas. Nak, hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian.
Bahkan ketika engkau memilih jalan yang menurutmu sederhana, tetap ada rintangannya. Tapi jika jalan ini yang Allah bukakan, maka Allah pula yang akan menolongmu. Ingat, bukan karena siapa dirimu sekarang, tapi karena siapa engkau berusaha jadi. Jangan takut, nak, jika engkau tulus, maka Allah akan meninggikan derajatmu. Indah terdiam, menangis terseduh-seduh sambil memeluk ponsel di tangannya. Kata-kata ibunya menembus hatinya yang paling dalam. Sang ibu melanjutkan, suaranya bergetar karena menahan haru. Indah, mungkin inilah kesempatanmu untuk membahagiakan keluarga. Jika kau yakin dia lelaki baik, yang bisa membimbingmu pada jalan Allah, maka terimalah. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia, nak. Ucapan itu membuat Indah tak kuasa lagi. Bu, Indah takut, tapi Indah juga ingin membahagiakan ibu. Indah akan berdoa lagi. Jika ini benar jalan terbaik, Indah akan pasrah pada ketentuan Allah. Setelah telepon berakhir, Indah duduk termenung lama di kamarnya. Rasa rindu pada kampung halaman membuatnya semakin rapuh, namun juga memberi kekuatan baru. Di luar kamar, suara azan maghrib berkumandang. Indah segera berwudu, lalu membentangkan sajadah. Dalam sujudnya, ia berdoa dengan linangan air mata. Ya Allah, berilah hamba keteguhan hati. Jika ini jalan yang engkau pilih, maka berikanlah hamba kekuatan untuk menjalaninya. Jadikan pernikahan ini bukan sekadar ikatan dunia, tapi jalan menuju ridho-mu. Hatinya yang semula gundah, perlahan mulai menemukan cahaya. Ia tahu, keputusan itu tidak mudah. Namun restu dari ibunya memberi keyakinan baru bahwa mungkin, inilah takdir terbaik untuknya. Malam itu, Indah tidur dengan wajah masih basah oleh air mata. Namun untuk pertama kalinya sejak lamaran itu datang, ia merasa sedikit lebih tenang. Dalam mimpinya, ia melihat senyum sang ibu dari kejauhan, seakan memberi tanda bahwa ia tidak sendiri. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah beberapa hari Indah larut dalam kebingungan, Sheikh Khalid memutuskan untuk mengumumkan secara resmi niatnya melamar Indah. Tidak ada lagi keraguan dalam tatapannya, seolah ia benar-benar yakin bahwa Indah adalah wanita yang telah ia pilih. Indah berdiri di depan cermin kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Pelayan khusus membantunya mengenakan gaun putih sederhana namun anggun. Gaun itu panjang, menjuntai Indah, dan kainnya berkilau lembut terkena cahaya lampu kamar. Meski bukan gaun mewah, ketika menempel di tubuh Indah, ia tampak seperti seorang putri. Pelayan itu tersenyum kagum. Subhanallah, Nyonya, Tuan pasti akan terpesona melihatmu malam ini. Indah tersipu, wajahnya memerah. Jangan panggil aku Nyonya. Aku masih belum percaya dengan semua ini. Sore itu, halaman istana berubah megah. Tenda-tenda putih berdiri kokoh, dihiasi lampu gantung kristal. Kursi-kursi berlapis emas berjejer rapi, sementara karpet merah membentang dari pintu utama hingga ke pelaminan besar di tengah aula. Para tamu berdatangan dengan pakaian indah dan wewangian yang semerbak. Musik khas Arab mengalun lembut, menambah suasana semakin mewah. Semua mata menoleh penuh penasaran, ingin tahu siapa wanita desa sederhana yang mampu menaklukkan hati Sheikh Khalid. Sheikh Khalid muncul dengan jubah hitam berbordir emas, sorot matanya gagah penuh wibawa. Ia berdiri di pelaminan dengan tenang, menanti Indah datang. Ketika Indah melangkah masuk, seisi ruangan terdiam. Gaun putihnya memantulkan cahaya lampu kristal, membuatnya tampak bercahaya. Langkahnya pelan, wajahnya menunduk, pipinya merona. Bisik-bisik terdengar dari para tamu. Itu dia gadis Indonesia itu. Cantik sekali, tapi masih sulit dipercaya. Bagaimana mungkin seorang pembantu bisa naik derajat begitu cepat? Indah mendengar, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia sadar, malam ini bukan sekadar tentang dirinya, tapi juga tentang kehormatan keluarganya di tanah air. Sheikh Khalid tersenyum ketika Indah mendekat. Dengan suara lantang, ia berkata di hadapan semua orang. Mulai malam ini, aku umumkan, Indah bukan lagi pelayan di rumahku. Ia adalah calon istriku, wanita yang akan mendampingiku, dan ibu bagi anak-anakku kelak. Sorak-sorai terdengar dari sebagian tamu, namun ada juga tatapan sinis yang sulit disembunyikan. Maryam dan Aisyah, dua istri pertama Sheikh Khalid, duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang. Tatapan mereka menusuk,
seolah ingin menelan Indah bulat-bulat. Indah menunduk dalam, tangannya bergetar. Namun ketika ia menoleh sekilas, ia melihat wajah ibunya terbayang di benaknya. Senyum penuh restu itu seakan menguatkannya. Dengan suara lirih namun tegas, Indah menjawab, "Jika itu memang kehendak Tuan dan ridho Allah menyertainya, maka saya bersedia." Seisi ruangan bergemuruh. Sheikh Khalid menatapnya dengan tatapan penuh syukur. Ia lalu mendekat, menggenggam tangan Indah di depan semua orang. "Engkau tidak lagi sendiri, Indah. Mulai malam ini, kau adalah permaisuriku." Air mata menetes di pipi Indah. Ia tidak pernah membayangkan, seorang gadis desa sederhana kini berdiri di pelaminan megah, di hadapan ratusan tamu terpandang, sebagai calon istri seorang pria yang begitu berkuasa. Malam itu, lamaran resmi berlangsung meriah. Namun di balik kemewahan pesta, Indah tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Masih ada banyak ujian yang menanti, termasuk dari istri-istri lain yang jelas tidak bisa menerima kehadirannya begitu saja. Pesta lamaran itu meninggalkan jejak yang berbeda di hati setiap orang. Bagi sebagian tamu, lamaran itu adalah kisah indah seorang gadis sederhana yang tiba-tiba diangkat derajatnya. Namun bagi sebagian lain, itu adalah luka, rasa iri, dan kemarahan yang tak terucapkan. Maryam dan Aisyah, dua istri pertama Sheikh Khalid, menjadi sosok yang paling tidak bisa menerima kenyataan itu. Mereka duduk di kursi megah di sudut ruangan, wajahnya tetap tersenyum tipis saat pesta berlangsung, tetapi sorot mata mereka tajam menusuk seperti pisau. "Tidak masuk akal," bisik Maryam dengan nada rendah namun penuh amarah. "Dia hanya pembantu dari desa miskin. Bagaimana mungkin Khalid memilihnya sebagai istri ketiga?" Aisyah meremas kipas di tangannya hingga hampir patah. "Aku sudah bertahun-tahun mendampinginya. Aku tahu semua lika-liku hidupnya." Lalu tiba-tiba, gadis asing itu datang, dan semua perhatian tertuju padanya. "Ini penghinaan bagi kita, Maryam." Mereka saling berpandangan, mata mereka sama-sama menyala oleh api cemburu yang sulit dipadamkan. Sementara itu, Indah berdiri di sisi Sheikh Khalid. Ia menunduk penuh hormat, berusaha menahan getaran di dadanya. Meski senyum tipis terukir di bibirnya, hatinya bisa merasakan tatapan dingin menusuk dari kedua wanita itu. Dalam hati kecilnya, Indah berbisik, "Ya Allah, apakah aku bisa bertahan menghadapi mereka? Aku hanya wanita biasa, bukan siapa-siapa." Malam semakin larut, pesta perlahan usai. Para tamu mulai pulang, meninggalkan aula yang kini hanya tersisa keluarga besar. Maria menghampiri Indah dengan langkah anggun namun penuh wibawa. Senyum manis terlukis di bibirnya, tapi matanya penuh dengan sindiran. "Selamat, Indah, atau mungkin harus kupanggil calon nyonya sekarang," ucap Maryam dengan nada manis yang menusuk. Indah menunduk sopan, "Terima kasih, Bu." Maryam mendekat, berbisik di telinganya dengan nada yang hanya bisa didengar Indah. "Jangan pernah berpikir bahwa kau bisa menggantikan posisi kami. Kau hanya orang baru, dan kau tidak tahu apa-apa tentang dunia ini." Indah terdiam, tubuhnya kaku, matanya berkaca-kaca. Namun ia berusaha menahan diri, menunduk lebih dalam, dan menjawab lirih. "Saya tidak pernah ingin merebut tempat siapapun. Saya hanya mengikuti jalan yang Allah takdirkan." Maryam tertawa kecil, lalu pergi dengan langkah anggun. Sementara Aisyah hanya menatap tajam tanpa berkata sepatah kata pun, sebelum akhirnya ikut pergi meninggalkan Indah. Sheikh Khalid yang sejak tadi memperhatikan, mendekat dan menepuk lembut bahu Indah. "Jangan takut, Indah. Mereka hanya butuh waktu untuk menerima kehadiranmu. Aku akan menjagamu." Indah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi Tuan, apakah mereka akan benar-benar bisa menerima saya?" Sheikh Khalid menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, "Yang penting, engkau tetap tulus. Waktu akan membuktikan segalanya." Namun, jauh di dalam hati Maryam dan Aisyah, api cemburu itu justru semakin membesar. Malam itu, mereka berjanji dalam hati masing-masing. Mereka tidak akan membiarkan Indah hidup tenang di istana itu. Bagi Indah, perjalanan barunya tidak hanya tentang cinta dan pernikahan, tapi juga tentang menghadapi kecemburuan, intrik, dan pertarungan batin yang lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Di tengah kebingungan yang melanda dirinya,
Siti berusaha menenangkan hati dengan berjalan di taman istana yang luas. Malam itu langit bertabur bintang, angin gurun berhembus lembut, membuat dedaunan kurma bergoyang pelan. Namun, hati Siti tetap bergejolak. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat seorang pria berwajah tegas dengan sorban putih berjalan ke arahnya. Siti tertegun, langkahnya terhenti. Dialah pria yang menjadi buah bibir semua pelayan, Sheikh Abdullah, majikan besar yang begitu kaya raya. Sheikh Abdullah menghentikan langkahnya, sorot matanya menembus dalam ke arah Siti. Dengan suara berat namun tenang ia berkata, "Apakah engkau yang bernama Siti, gadis asal Indonesia itu?" Siti gugup, wajahnya memerah, ia menundukkan kepala sambil menjawab lirih. "Benar, tuan saya Siti." Sheikh Abdullah tersenyum samar, lalu mendekat. "Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Keteguhanmu, kerja kerasmu, dan wajahmu yang bercahaya. Malam ini aku ingin berbicara langsung denganmu." Jantung Siti berdentum kencang, ia tidak menyangka bisa dipanggil bicara langsung oleh majikan sebesar itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Tentu, tuan apa yang ingin tuan sampaikan?" Sheikh Abdullah menatapnya dalam-dalam, seolah ingin membaca isi hati gadis sederhana itu. "Siti, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Bukan sebagai pelayan, tapi sebagai seorang wanita." Mata Siti melebar, tubuhnya bergetar. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar hatinya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hening sejenak menyelimuti taman istana. Hanya terdengar desir angin gurun dan degup jantung Siti yang tak terkendali. Dalam hatinya, pertanyaan besar muncul. Apa maksud Tuan Abdullah? Mengapa seorang pria kaya raya dan berkuasa bisa menaruh perhatian pada gadis biasa seperti aku? Siti berdiri terpaku, seakan waktu berhenti. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Keesokan harinya, suasana istana menjadi berbeda. Para pelayan berbisik-bisik, seolah menyembunyikan kabar besar yang sedang beredar. Siti yang baru saja selesai menata meja makan merasa bingung melihat semua tatapan aneh yang mengarah kepadanya. Tiba-tiba, seorang pelayan senior menghampiri dengan tergesa. "Siti, Sheikh Abdullah memanggilmu ke ruang tamu utama. Cepatlah, beliau sudah menunggu." Siti tertegun, langkahnya terasa berat. Dengan hati berdebar, ia berjalan melewati lorong panjang berlapis marmer putih. Setiap langkah semakin membuat keringat dingin membasahi pelipisnya. Sesampainya di ruang tamu, Siti melihat Sheikh Abdullah duduk dengan tenang di kursi besar berlapis emas. Sorban putihnya menjuntai rapi. Wajahnya memancarkan wibawa luar biasa. Di sampingnya duduk beberapa kerabatnya, menandakan bahwa ini bukan pertemuan biasa. Sheikh Abdullah memandang Siti dengan tatapan mantap. Dengan suara tegas namun penuh kelembutan, ia berkata, "Siti, aku sudah mempertimbangkan hal ini dengan serius. Aku ingin engkau menjadi istriku." Siti langsung terdiam. Matanya melebar, bibirnya gemetar. "Tuan, apakah tuan tidak salah? Saya hanya seorang gadis sederhana, seorang pekerja." Sheikh Abdullah tersenyum tipis, lalu menimpali. "Justru karena kesederhanaan dan ketulusanmu aku jatuh hati. Kekayaan dan kedudukan bukan yang kucari. Aku ingin wanita yang mampu menjaga hati, dan aku melihat itu dalam dirimu." Air mata mulai menetes di pipi Siti. Ia menunduk, mencoba menahan gejolak batin yang bercampur antara bahagia, takut, dan tidak percaya. "Tapi, bagaimana mungkin saya pantas mendampingi tuan?" Sheikh Abdullah mencondongkan tubuhnya sedikit, lalu berkata penuh keyakinan, "Engkau lebih dari pantas, Siti. Jika engkau mau, mulai hari ini hidupmu akan berubah selamanya." Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada Siti yang masih bergetar menahan haru. Dalam hatinya, ia sadar keputusan yang akan ia ambil saat ini akan menentukan seluruh jalan hidupnya di masa depan. Setelah lamaran Sheikh Abdullah diterima, Indah, yang kini resmi menjadi calon istri, dibawa memasuki istana megah miliknya. Setiap langkah yang ia ambil di lorong luas berlantai marmer membuat hatinya berdebar kencang. Suasana di dalam istana begitu berbeda dari rumah majikannya yang dulu. Lampu kristal berkilau, lukisan dan karpet mewah menghiasi setiap sudut, dan aroma wewangian khas Arab memenuhi ruangan. Para pelayan dan penjaga menyambutnya dengan hormat.
Mereka menundukkan kepala dan tersenyum sopan, membuat Indah merasa seolah seluruh dunia menatapnya. Namun, di balik senyum itu, terdengar bisikan-bisikan penuh rasa penasaran dan sedikit sinis. Itu dia, calon nyonya baru. Sepertinya iya. Dari wajahnya, jelas masih gadis kampung. Apakah dia benar-benar pantas? Indah menahan napas, mencoba tidak mempedulikan tatapan itu. Hatinya campur aduk antara rasa kagum, takut, dan cemas. Ia tahu, hidupnya tidak akan lagi sama. Di aula utama, Sheikh Abdullah menunggunya. Ia berdiri tegak, wajahnya tegas namun penuh kelembutan ketika melihat Indah mendekat. Selamat datang, Indah. Mulai hari ini, engkau bukan lagi pelayan biasa, ucapnya. Suaranya berat dan mantap, membuat hati Indah bergetar. Indah menunduk, menyunggingkan senyum tipis. Terima kasih, Tuan. Saya akan berusaha menjadi pendamping yang baik, jawabnya lirih. Namun, tidak semua orang menerima kedatangannya dengan hangat. Dua istri pertama Sheikh Abdullah, Maryam dan Aisyah, duduk di sisi lain aula. Mereka menatap Indah dengan sorot mata tajam, wajah mereka tetap tersenyum tipis, tetapi aura cemburu dan ketidaksetujuan terpancar jelas. Maryam berbisik kepada Aisyah, suaranya hanya cukup terdengar oleh telinga mereka berdua. Dia pikir dia bisa menggantikan posisi kita begitu saja. Aisyah mencondongkan tubuh, matanya menyipit. Kita lihat saja, kita tidak akan membiarkan gadis kampung itu menguasai rumah ini. Indah menyadari tatapan dingin itu, namun ia menenangkan diri. Ia ingat kata-kata ibunya, doa yang selalu mengiringinya, dan keyakinan bahwa Allah menuntunnya ke jalan ini. Dengan hati mantap, ia mengangkat kepala dan berjalan tegak di hadapan semua orang. Sheikh Abdullah tersenyum bangga, menggenggam tangan Indah sejenak sebagai tanda perlindungan dan dukungan. Jangan khawatir, Indah. Aku akan selalu ada untukmu. Waktu dan kesabaran akan menunjukkan siapa yang benar-benar pantas, katanya lembut. Indah mengangguk dalam-dalam, menahan air mata bahagia. Ia tahu, perjalanan barunya sebagai calon istri Sheikh Abdullah baru dimulai, dan tantangan terbesar belum sepenuhnya muncul. Di balik gemerlap istana, suara cemburu dan bisik-bisik masih terdengar, menandakan bahwa Indah harus siap menghadapi ujian emosional dan intrik yang akan menguji keteguhan hatinya. Beberapa hari setelah Indah memasuki istana, suasana mulai menunjukkan ujian pertamanya. Meski secara resmi sudah menjadi calon istri Sheikh Abdullah, kehidupan sehari-hari tidak semulus yang ia bayangkan. Maryam dan Aisyah, istri-istri pertama yang sangat berpengaruh, mulai menunjukkan sikap halus namun menekan. Indah diperintahkan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya tidak masuk akal untuk seorang calon nyonya rumah. Menyapu halaman yang luas di bawah terik matahari gurun, membersihkan ruang tamu megah, hingga menata kamar-kamar tamu dengan cepat seolah ia masih seorang pembantu. Di tengah kelelahan, Indah menunduk sambil menahan air mata. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, ujian ini berat. Tapi aku harus sabar. Semua ini demi menjaga kehormatan dan ridho MU." Maryam dan Aisyah mengawasi setiap gerakan Indah. Maryam mendekati Indah sambil tersenyum tipis yang menyembunyikan maksud sebenarnya. "Indah, kau tampaknya lelah. Tapi jangan lupa, di sini kita semua memiliki peran. Engkau baru, jadi kau harus belajar banyak," ucap Maryam dengan nada lembut, seolah memberi nasihat. Indah menunduk, menelan rasa sakit dan menahan amarah, lalu menjawab lirih. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Aisyah menambahkan dengan nada tajam. "Lihatlah baik-baik, Indah. Kita tidak bisa membiarkan kesalahan sekecil apapun terjadi. Rumah ini bukan tempat main-main." Indah menelan ludah, menahan hati yang bergejolak. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar masalah pekerjaan, tapi tentang bertahan di tengah intrik yang akan menguji ketulusan dan kesabarannya. Di sisi lain, Sheikh Abdullah memperhatikan dari jauh. Ia mendekati Indah dan meletakkan tangannya di bahu gadis itu dengan lembut. "Jangan khawatir, Indah. Aku tahu ini sulit, tapi kesabaranmu akan menjadi kunci untuk semua ujian ini. Tetaplah tulus dan percayalah. Waktu akan menunjukkan segalanya," ucapnya menenangkan. Indah menatapnya dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Tuan. Hanya dengan doa dan bimbingan Tuan aku bisa bertahan," jawabnya lirih. Hari itu terasa panjang bagi Indah.
Ia lelah. Namun hatinya mulai memahami bahwa menjadi bagian dari keluarga Sheikh Abdullah bukan hanya soal status, tapi tentang kesabaran, ketulusan, dan keberanian menghadapi kecemburuan serta intrik yang tersembunyi. Ia kembali ke kamarnya di malam hari, duduk di tepi ranjang, menundukkan kepala sambil menutup mata sejenak. Dalam sujud malamnya, ia berdoa, "Ya Allah, tuntunlah hamba di jalan ini. Jadikan aku kuat menghadapi semua ujian, dan jagalah hatiku tetap tulus." Meski ujian hari itu melelahkan, Indah merasakan benih kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Ia sadar, perjalanan ini baru permulaan, dan malam pertama yang penuh kejutan semakin mendekat. Malam itu, suasana istana terasa lebih tenang. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat di setiap sudut ruangan, namun hati Indah tetap berdebar kencang. Ia duduk di kamarnya, menata rambut panjangnya sambil menatap cermin, mencoba menenangkan diri. Malam pertama sebagai calon istri Sheikh Abdullah sudah semakin dekat. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. "Indah, bolehkah aku masuk?" Suara Sheikh Abdullah terdengar lembut, namun mantap. Indah menelan ludah, langkahnya bergetar saat membuka pintu. Sheikh Abdullah berdiri di ambang, mengenakan pakaian putih bersih khas Arab. Sorot matanya lembut, namun penuh wibawa. "Selamat malam, Indah. Apakah kau siap untuk malam ini?" Tanyanya dengan nada menenangkan. Indah menunduk. Suara lirihnya hampir tak terdengar. "Tuan, saya masih gugup, tapi saya percaya pada Tuan." Sheikh Abdullah tersenyum tipis, kemudian mendekat. Ia meletakkan tangannya di pundak Indah dengan lembut, memberikan rasa aman dan ketenangan. "Jangan takut, Indah. Aku tidak akan menyakitimu. Malam ini bukan sekadar tentang status, tapi tentang kepercayaan dan kasih sayang." Indah menatap matanya, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan ketulusan yang terpancar dari setiap kata dan gerak Sheikh Abdullah. Mereka duduk di ranjang besar, ditemani lampu hangat yang menyorot lembut dari lampu gantung. Sheikh Abdullah memegang tangan Indah, menatap wajahnya dengan penuh perhatian. "Indah, malam ini, aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai dirimu. Aku ingin kita saling mengenal. Bukan sekadar pasangan, tapi sahabat yang saling melindungi." Indah menunduk, menahan air mata yang mulai jatuh. "Tuan, saya hanya seorang gadis sederhana. Tapi saya ingin belajar, dan mengikuti jalan yang Tuan tunjukkan." Sheikh Abdullah mengelus pipi Indah perlahan, membuatnya terkejut namun hatinya merasa hangat. "Indah, aku tahu ini semua baru bagimu, tapi percayalah, aku akan menjagamu. Aku tidak ingin kau merasa sendirian di sini." Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara angin yang menembus tirai tipis. Indah menunduk dalam, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang perlindungan, pengertian, dan awal sebuah ikatan yang tulus. Indah memejamkan mata, merasakan tangan Sheikh Abdullah masih menempel lembut di tangannya. Ia bersyukur, sekaligus takut akan perjalanan yang masih panjang. Namun malam itu, hatinya sedikit lega. Ia tahu, meski ujian dan intrik masih menanti, ada satu hal yang pasti, ketulusan Sheikh Abdullah akan menjadi kekuatan terbesarnya. Keesokan harinya, suasana istana kembali tegang. Maryam, istri pertama Sheikh Abdullah, terlihat berjalan dengan langkah pasti menuju ruang tamu. Matanya menyipit, bibirnya menipis, menandakan kemarahan dan rasa cemburu yang sulit disembunyikan. Aisyah, istri kedua, mengikuti di belakang dengan senyum tipis yang penuh sindiran. Mereka memutuskan bahwa kehadiran Indah tidak bisa diterima begitu saja. Mereka mulai merencanakan strategi halus untuk menekan Indah, menyingkirkan posisinya sebelum ia benar-benar menancapkan pengaruh di hati Sheikh Abdullah. Di aula utama, Maria mendekati Indah saat gadis itu sedang menatap buku di rak. "Indah, kau tampak lelah kemarin. Tapi di sini, kelelahan bukan alasan untuk melakukan kesalahan. Ingatlah, setiap gerakanmu diperhatikan," ujar Maryam dengan nada manis yang menusuk. Indah menunduk, menelan rasa sakit. "Terima kasih, Bu, saya akan berhati-hati," jawabnya pelan, mencoba tidak menunjukkan ketakutannya. Aisyah menambahkan, "Kau harus mengerti, Indah. Rumah ini bukan tempat untuk belajar tentang kesederhanaan. Kau harus menyesuaikan diri, atau kau akan tersingkir."
Indah menarik napas panjang, menenangkan hati. Ia ingat kata-kata Sheikh Abdullah semalam, bahwa ketulusan dan kesabaran akan menjadi kunci untuk melewati ujian ini. Ya Allah, tuntunlah hamba menghadapi semua intrik ini dengan sabar, bisiknya dalam hati. Hari itu terasa panjang bagi Indah. Setiap langkahnya, setiap gerakannya, seolah diperiksa dengan tajam oleh Maryam dan Aisyah. Mereka mengawasinya seperti bayangan yang selalu menempel, membuat Indah harus ekstra berhati-hati. Namun Sheikh Abdullah tidak tinggal diam. Ia mendekati Indah ketika melihat wajahnya letih dan pucat. Indah, jangan terlalu tertekan. Mereka hanya mencoba menakutimu. Ingat, aku ada di sini untuk melindungimu. Tetaplah tulus dan sabar, kata Sheikh Abdullah lembut. Indah menatapnya, air mata mulai menetes. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan tersentuh oleh perlindungan dan ketulusan majikannya. Tuan, terima kasih. Dengan Tuan di sisiku, aku merasa lebih kuat, bisiknya lirih. Malam itu, Indah duduk di balkon kamar, menatap bintang-bintang. Ia sadar, ujian terbesar di istana bukan soal kemewahan atau status, tapi tentang menghadapi intrik, kecemburuan, dan manipulasi yang tersembunyi. Namun di hatinya muncul tekad baru. Ia berjanji akan menjaga ketulusan, berdoa kepada Allah, dan tidak membiarkan rasa takut atau cemburu orang lain menghancurkan ketenangan hatinya. Indah menyadari satu hal penting. Perjalanan sebagai istri Sheikh Abdullah bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati menghadapi dunia yang keras di sekelilingnya. Malam itu, suasana di istana terasa berbeda. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan, tirai tipis bergerak pelan diterpa angin gurun, sementara aroma wewangian mewah memenuhi setiap sudut. Indah berdiri di kamarnya, mengenakan gaun malam putih yang sederhana namun anggun, menatap cermin dengan hati berdebar. Ia menunduk, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam pertama sebagai istri resmi Sheikh Abdullah sudah tiba. Hatinya campur aduk antara takut, gugup, dan penasaran. Ketukan pelan terdengar di pintu. Indah, bolehkah aku masuk? Suara Sheikh Abdullah terdengar lembut namun mantap. Indah menelan ludah, membuka pintu dengan tangan bergetar. Sheikh Abdullah berdiri di ambang, mengenakan pakaian putih bersih, sorot matanya lembut namun penuh wibawa. Indah, malam ini, aku ingin kau tahu bahwa aku menghargaimu, bukan sekadar sebagai istri, tapi juga sebagai sahabat dan pendamping hidupku, ucapnya. Indah menunduk, suaranya lirih. Tuan, saya masih takut, tapi saya ingin mengikuti jalan yang Tuan tunjukkan. Sheikh Abdullah tersenyum tipis, mendekat, lalu menggenggam tangan Indah dengan lembut. Jangan takut, Indah. Aku ingin malam ini menjadi awal kepercayaan dan kasih sayang kita, bukan hanya soal status. Ketika mereka duduk di ranjang besar, suasana menjadi hening. Lampu hangat menyorot lembut wajah Indah, dan Sheikh Abdullah menatapnya dengan penuh perhatian. Ia mengelus pipi Indah perlahan, membuatnya terkejut namun merasa hangat. Indah, engkau tidak perlu takut. Aku ingin kita saling mengenal, memahami, dan menjaga hati satu sama lain, katanya lembut. Indah menunduk, menahan air mata yang mulai menetes. Tuan, saya hanya wanita sederhana, tapi saya ingin belajar dan mengikuti jalan Tuan, jawabnya. Sheikh Abdullah tersenyum, mengangkat dagu Indah perlahan, membuatnya menatap mata lelaki itu. Indah, malam ini adalah awal dari perjalanan kita. Aku akan menjagamu, melindungimu, dan membimbingmu. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Hening sejenak menyelimuti kamar. Suara angin gurun terdengar di luar, namun di dalam hati Indah terasa hangat. Ia menyadari bahwa malam pertama ini bukan sekadar tentang ikatan dunia, tapi tentang kepercayaan, ketulusan, dan kasih sayang yang tulus dari Sheikh Abdullah. Di sisi lain, pikirannya tetap berlari tentang masa depan. Ia tahu ujian dan intrik dari Maryam dan Aisyah belum berakhir. Namun malam ini, hatinya sedikit lega. Ia merasakan benih kekuatan baru dan keyakinan bahwa dengan kesabaran, doa, dan ketulusan, ia bisa menghadapi semua tantangan yang menanti. Keesokan harinya, istana terasa hidup dengan kegiatan yang berbeda dari biasanya. Indah, kini resmi menjadi istri Sheikh Abdullah, mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya. Meskipun hatinya masih penuh kekhawatiran,
Ia berusaha tampil tegar dan sopan di hadapan seluruh staf dan keluarga istana. Ia bangun lebih awal, menata kamar, menyiapkan sarapan ringan untuk Sheikh Abdullah, dan memastikan semua berjalan tertib. Meski tugasnya masih sederhana dibandingkan kekayaan dan kemegahan istana, Indah merasa setiap langkahnya adalah pelajaran tentang kesabaran dan tanggung jawab. Di sisi lain, Maryam dan Aisyah tetap mengawasinya dengan sorot mata tajam. Maryam mendekati Indah saat ia sedang menyusun bunga di ruang tamu. "Indah, sepertinya kau mulai menyesuaikan diri dengan cepat. Tapi jangan lupa, rumah ini memiliki aturan yang harus diikuti," ucap Maryam dengan senyum tipis, seakan memberi peringatan. Indah menunduk sopan, menjawab lirih. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha mengikuti aturan di sini." Aisyah menambahkan dari belakang, nada suaranya lembut tapi penuh sindiran. "Kau harus ingat, Indah, tempatmu baru saja berbeda dari kehidupan sebelumnya. Jika kau ceroboh, dampaknya bisa lebih besar dari yang kau kira." Indah menarik napas panjang, menenangkan hati yang bergejolak. Ia mengingat doa malam sebelumnya, keyakinan bahwa Allah selalu menuntunnya di jalan yang benar. Di tengah hari, Sheikh Abdullah muncul di balkon, menatap Indah yang sedang menyiram taman. "Indah, kau bekerja dengan tekun. Aku bangga melihatmu berusaha menyesuaikan diri," katanya lembut. Indah menunduk, tersenyum kecil, dan menjawab, "Tuan, saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Semua ini masih terasa baru, tapi saya ingin belajar." Sheikh Abdullah mendekat, menepuk lembut bahu Indah. "Ketulusanmu akan membuahkan hasil. Ingat, sabar dan tulus adalah kunci menghadapi semua ujian di rumah ini." Hari-hari berikutnya, Indah mulai menemukan ritme hidup barunya. Meski masih banyak tekanan dari Maryam dan Aisyah, ia belajar menahan diri, mengatur emosi, dan menjaga ketulusan hatinya. Setiap tugas yang ia jalani membuatnya semakin percaya diri, meski tidak mudah menghadapi tatapan dingin dan sindiran halus dari dua istri pertama. Malam hari, setelah semua aktivitas selesai, Indah duduk di balkon kamarnya. Angin gurun berhembus lembut, menenangkan hatinya. Ia menunduk, menutup mata sejenak, dan berdoa. "Ya Allah, tuntunlah hamba untuk tetap sabar, tulus, dan kuat menghadapi semua ujian ini. Jadikan aku istri yang bisa membanggakan Tuan dan menjaga kehormatan keluarga." Indah tersenyum tipis, merasakan sedikit kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu, perjalanan sebagai istri Sheikh Abdullah penuh tantangan, tetapi keyakinan dan doa akan membimbingnya melewati setiap rintangan. Hari-hari berlalu, namun ketegangan di istana tetap terasa. Maryam dan Aisyah tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menekan Indah, baik melalui kata-kata halus maupun sikap dingin yang menyayat hati. Indah, meski sabar, mulai merasakan beban emosional yang berat. Suatu siang, di ruang makan utama, Maryam duduk di ujung meja dengan tatapan menusuk. Ia menatap Indah yang sedang menyajikan minuman hangat untuk Sheikh Abdullah. "Indah, kau harus hati-hati. Tidak semua orang di sini akan menyukai kehadiranmu," ujar Maryam dengan nada lembut yang penuh sindiran. Indah menunduk, menahan rasa sakit di hati. "Terima kasih, Bu, saya akan berhati-hati," jawabnya lirih, sambil menyajikan minuman dengan tangan yang sedikit gemetar. Aisyah menambahkan, "Jangan berpikir karena Tuan menyayangimu, semua akan berjalan mudah. Di sini, kesabaran dan ketelitian jauh lebih penting daripada ketulusan semata." Indah menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini adalah ujian yang harus dihadapinya dengan sabar. Ia mengingat kata-kata Sheikh Abdullah semalam, tentang ketulusan dan doa sebagai kunci menghadapi semua intrik. Di sisi lain, Sheikh Abdullah memperhatikan dari jauh. Ia melihat wajah Indah yang pucat karena tekanan, dan segera mendekatinya. "Indah, jangan terlalu memikirkan mereka. Aku tahu ini sulit, tapi percayalah, hatimu yang tulus akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya," kata Sheikh Abdullah lembut. Indah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, saya hanya ingin melakukan yang benar dan menjaga kehormatan Tuan serta keluarga. Tapi kadang saya takut tidak cukup kuat menghadapi semua ini." Sheikh Abdullah menggenggam tangannya, menatap dalam matanya. "Kau lebih kuat dari yang kau kira, Indah. Jangan biarkan mereka merusak ketenangan hatimu. Aku ada di sisimu." Hari itu, perseteruan kecil antara Indah, Maryam, dan Aisyah semakin terasa.
Setiap gerakan Indah selalu diperiksa. Setiap kata diseleksi dengan hati-hati. Namun, di balik tekanan itu, Indah mulai menemukan kekuatan baru. Ia belajar menahan diri, menegakkan harga diri, dan menjaga ketulusan hatinya. Malam menjelang, Indah duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Angin gurun yang sejuk menyejukkan hatinya. Ia menunduk, berdoa. Ya Allah, kuatkanlah hamba menghadapi semua ujian ini. Jagalah hatiku tetap tulus, dan bimbing aku dalam menghadapi intrik yang menguji kesabaran hamba. Indah merasakan tekad baru tumbuh dalam dirinya. Ia sadar, meski perseteruan dan intrik semakin nyata, ketulusan dan doa akan menjadi pelindung terkuatnya. Malam itu menjadi saksi bahwa hati yang tulus tidak bisa dikalahkan oleh kecemburuan dan kebencian. Malam itu, istana tampak lebih sunyi daripada biasanya. Lampu kristal memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan, tirai tipis bergerak pelan diterpa angin gurun, sementara aroma bunga dan wewangian khas Arab memenuhi udara. Indah duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun malam putih yang sederhana namun anggun, hatinya berdebar antara gugup, penasaran, dan takut menghadapi malam pertama yang telah lama ia nanti. Ketukan pintu terdengar pelan. Indah, bolehkah aku masuk? Suara Sheikh Abdullah terdengar lembut namun tegas. Indah menelan ludah, membuka pintu dengan tangan bergetar. Sheikh Abdullah berdiri di ambang, sorot matanya hangat, senyumnya lembut namun penuh wibawa. Ia mengenakan pakaian putih bersih, menambahkan kesan karismatik yang membuat hati Indah semakin berdebar. Indah, malam ini bukan hanya tentang ikatan dunia. Ini tentang kepercayaan, kasih sayang, dan ketulusan yang akan mengikat kita selamanya. Ucapnya sambil melangkah masuk, mendekat ke arah Indah. Indah menunduk, suaranya lirih. Tuan, saya takut, tapi saya ingin mengikuti jalan yang Tuan tunjukkan. Sheikh Abdullah tersenyum, menggenggam tangannya lembut, memberikan rasa aman dan ketenangan. Jangan takut, Indah. Aku ingin kau merasa nyaman, bukan tertekan. Malam ini adalah awal dari perjalanan kita yang tulus. Mereka duduk di ranjang besar, lampu hangat menyorot wajah Indah yang memerah, dan Sheikh Abdullah menatapnya dengan penuh perhatian. Perlahan, ia mengelus pipi Indah, membuatnya terkejut namun sekaligus merasa hangat. Indah, aku tahu ini semua baru bagimu, tapi aku ingin kita saling mengenal, memahami, dan menjaga hati satu sama lain. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Indah menunduk, menahan air mata yang mulai jatuh, dan berkata lirih. Tuan, saya hanya wanita sederhana, tapi saya ingin belajar dan mengikuti jalan Tuan. Sheikh Abdullah tersenyum, mengangkat dagu Indah agar menatap matanya. Indah, malam ini akan menjadi awal dari kisah kita. Aku akan menjagamu, melindungimu, dan membimbingmu. Semua yang kau butuhkan akan kuberikan, selama kau tetap tulus dan sabar. Suasana hening sejenak. Angin gurun berhembus lembut, menambah kehangatan malam itu. Indah merasakan ketulusan dan perhatian Sheikh Abdullah, yang membuatnya percaya bahwa ia tidak lagi sendirian. Segala ketegangan, cemburu, dan intrik dari Maryam serta Aisyah seakan sirna sejenak, digantikan oleh rasa aman dan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hatinya, Indah berbisik, Ya Allah, malam ini hamba merasa aman, dan hamba bersyukur atas ketulusan Tuan. Bimbinglah hamba agar tetap kuat menghadapi semua ujian yang masih menanti. Malam itu, Indah menyadari satu hal penting. Perjalanan hidupnya sebagai istri Sheikh Abdullah tidak hanya tentang kemewahan atau status, tapi tentang ketulusan hati, kesabaran menghadapi intrik, dan keberanian untuk menerima cinta yang tulus. Bagi Indah, malam pertama ini bukan hanya mengejutkan karena status barunya, tetapi juga membuka lembaran baru yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dari gadis desa sederhana menjadi wanita yang siap menghadapi dunia istana dengan ketulusan dan keberanian. Cerita selesai. Kesimpulan dan pesan moral. Cerita Indah mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Ketulusan hati, kesabaran, dan keberanian menghadapi ujian adalah kunci untuk melewati rintangan dalam hidup. Tidak semua orang akan menerima kehadiran kita atau mendukung pilihan kita, tetapi dengan doa, ketekunan, dan iman kepada Allah, setiap tantangan bisa dihadapi dengan bijaksana. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan pentingnya menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan intrik atau kecemburuan orang lain merusak ketenangan hati.
Keberanian untuk tetap tulus dan sabar akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.